Berarti untuk saat ini tinggalnya masih pindah-pindah ya Mbak Ines dan Saya tinggalnya di hotel. setelah pengusiran ini berarti pindah-pindah dari hotel ke hotel, Ya, betul? enggak, selama ini saya sudah kontrak hotel, tapi enggak boleh saya sebut namanya. Saya sementara di Tia Syariah, saya sebutkan. Dan saya sudah kontrak selama setahun hotel, satu kamar. Saya nggak mau sebut namanya, khawatir nanti jadi sasaran gitu. Dekat situ aja, murah, alhamdulillah. Saya dapat harga murah. Nah, selama belum dapat ini, saya di Tia Syariah. Mobil saya pun sekarang masih ada di Tia Syariah, belum saya pindah. Tia Syariah, saya mohon titip mobil saya dulu ya. Nanti tolong di Tia Syariah di Joyo Grand Malang. Joyo Grand ya? Iya. Ya. Oke. Yai mungkin terkait dengan berita bahwa Yai sempat dipecat dari institusi UIN, itu mungkin seperti apa Pak? Baik, saya luruskan ya, saya tidak dipecat oleh UIN Malang. Saya mengundurkan diri dari jadwal mengajar selama persoalan hukum ini selesai. Begini, kampus UIN itu kampus yang saya anggap suci. Saya tidak ingin kasus saya ini menimpa UIN yang telah membesarkan saya sampai sedemikian rupa ini. Kampus UIN, kampus yang amat sangat saya cintai. Nah, dalam hal ini saya sudah menulis surat pengunduran diri sementara atau selamanya, ya toh. Kan mungkin saya pensiun lah setelah ini. Berarti selamanya, kalau sampai pensiun nggak selesai berarti selamanya. Kepada Direktur Pasca, kenapa? Karena saya ini dosen pasca. Dalam hal ini Bapak Profesor Agus Maimun. Surat sudah saya layangkan, sekalipun belum mendapatkan jawaban pengunduran diri, mungkin Pak Profesor Agus masih sangat bijak ya. Saya belum diperbolehkan mengundurkan diri, saya hanya dikurangi ngajarnya saja. Kenapa? Bimbingan skripsi, TC, disertasi masih jalan, konsultasi akademik masih jalan, bayaran pun masih saya terima. Jadi saya masih resmi dosen UIN, hanya tidak mengajar saja. Alias saya itu justru diberi peluang seluas-luasnya oleh UIN agar kami lebih fokus terhadap masalah hukum yang saya hadapi. Jadi UIN tidak memecat, UIN justru memfasilitasi, memberikan ruang yang seluas-luasnya agar saya lebih fokus bisa menyelesaikan kasus hukum ini. Jadi mohon maaf para netizen, jadi kampus UIN atau pimpinan UIN tidak memecat, saya yang mengajukan pengunduran diri dan sampai sekarang pun belum dijawab, alias mungkin tidak dikabulkan. Tapi saya disikapi secara bijak oleh UIN, yaitu hanya jam ngajar saya itu di-fullkan kepada asisten saya. Ya, jadi artinya apa? Walaupun saya tidak ngajar, perkuliahan mahasiswa tetap jalan itu loh. Jadi saya hanya minus ngajar saja, tidak ada problem. Jadi mohon maaf pada para netizen, mohon diluruskan ya. Bukan UIN yang memecat saya, tapi saya mengajukan pengunduran diri. Saya cinta UIN saya harapkan gini, saya berpikirnya, ibaratnya saya ini sedang akan perang dengan panglimanya Agustian Siagian. Ya, jangan sampai UIN yang suci ini kecipratan darah peperangan saya. Ojo sampai kena imbas. Saya mohon nama UIN dipulihkan. UIN kampus yang sangat saya cintai. UIN kampus suci. Tidak boleh dikotori oleh ucapan-ucapan kebencian yang bisa merusak citra daripada UIN sendiri itu. Terima kasih. Oke, Yai dan juga Mbak Ines, ini kan juga kasus ini menjadi atensi juga oleh Pak Deddy Mulyadi. Kemarin juga sempat diundang ke rumahnya. Mungkin seperti apa sih ketika pertemuan tersebut? Mungkin dari Mbak Ines mungkin bisa dijelaskan. Ya, alhamdulillah. Pertemuan kemarin sangat ini ya, menyenangkan. Saya merasa antara Yayin dengan Pak Deddy Mulyadi ada chemistry tertentu, mungkin karena kita punya ada satu ini ya, Begini ya, saya Gus Miftah, Kang Deddy Mulyadi itu sudah lama kenal ya, alias bestian itu. Jadi ketemu ya sudah apa ya? Apa nih sebelum ketemu Kang Deddy, saya ditelepon oleh sahabat saya, kekasih saya, Gus Miftah. Teleponnya, Mim,
Dalem Gus, aku ngono basa Jawa karena beliau orang Jogja. Wonten dawuh Gus. Jenengan cirose kok kabare diundang KDM. Nggih Gus. Enten apa? Lah nggih enten apa sih niku? Lah. Bukankah KDM itu milik kita toh Gus? Oh nggih leres. Ngoten tok, mboten apa. Jadi satu circle gitu ya? Nah, saya Gus Miftah, Kang Dedi itu bestie yang udah lama. Hanya tidak diekspos saja, sampai terlambat ngeksposnya. Sempat dipertanyakan juga nggak sih kemarin pada saat Yai viral, sempat dibahas juga nggak sih? Nah nanti Kang Dedi pada saat akan pertemuan? berkunjung ke saya, ke rumah saya. Saya minta Kang Dedi, itu akan tanya sama saya, tuh sampai kapan ini perseteruan Anda dengan saudara ini? Sampai Kang Dedi datang ke tempat saya. Loh kok bisa begitu? Nggak menyinggung Bu Khofifah? Loh, sampai itu gubernurnya wong Jawa, gubernur di Jawa Timur ada gubernur namanya Ibu Khofifah Indar Pawangsa. Di Jawa Tengah ada Mas Lutfi, teman saya juga loh. Ada Gus Tats, ya Tats Yasin, wakil gubernur kan. Terus Jawa Barat ada Kang Dedi, Kang Dedi itu bestie sama saya. Jadi Kang Dedi itu saya anggap gubernur wong Jawa, termasuk Jawa Timur. Kenapa? Nah, orang Jawa Timur semua itu mengidolakan KDN. Saya, anak saya, dulur-dulur saya itu tontonannya itu KDN. Terutama kasus Vina. Jadi nonton filmnya, nonton film Kang Dedi. Semua ngenteni apa sih? Filmnya Kang Dedi loh, semua begitu. Cocok Kang loh. Uang pada ngerti kalau Kang Dedi itu sahabatnya Yai Mim. Wis mulai biar sampai enggak. Aku enggak ngomong. Sempat dapat support juga nggak sih ini dari Kang Dedi sendiri? Support apa ya? Ya Kang Dedi orangnya kan gitu, wis mari. Nah, Kang Dedi kan orang filsafat ya. Jadi ketemulah dengan saya. Kang Dedi kan orang filsafat, orang budaya, orang rakyat. Kang Dedi kan suka main itu, ngasih uang. Itu saya juga. Kemarin gini, saya datangin, "Loh, lah kok sama Mim?" Ya iyalah. Ini apa? Topi saya langsung diambil. Jadi Kang Dedi itu ngambil topi saya dari kepala, diambil, dikasih uang 3 juta. Ini 3 juta. Nah, untuk apa? Tak bagi-bagikan. Tadi pagi sudah saya bagi-bagikan. Itu kebiasaan saya. Di Malang juga gitu. Kalau nggak uang, ya apalah yang biasa bagi. Istriku pas nggak punya uang, ya jeruk. Saya ngunduh jeruk ke teman saya namanya Ustadz Germiri. Kalau jeruk, kalau lombok coba lombok tak bagi-bagi. Kalau nggak ada, jam tak kayak terus pakai kabel loh. Modelnya Kang Dedi kan begitu. Jadi podo aku harus menjadi Dedi ku ya Yai Mim ku ya Dedi gitu loh. Indonesia ini perlu orang-orang seperti Kang Dedi. Kenapa? Nah, Indonesia itu aneh loh. Indonesia itu diramal dari aspek kajian apapun 30 Agustus 2025 kolab gak ono film gue nang ini. Kalau menurut ramalan kajian para tokoh dunia yang diadakan pada tahun 2022 akhir 22 awal 23 karena itu di akhir tahun kan. Di akhir tahun podok ngajokne ramalan kabeh. Ramalannya Indonesia 30 Agustus 2025 akan hancur. Hanya tinggal puing-puing, nggak ada istana. Nah, ternyata buktinya istana utuh. Dan yang lebih hebat, Jawa Barat itu nggak ada apa-apa. Jawa Timur kena gerhadi diobong, ya titik. Tapi Jawa Barat karena gubernurnya Kang Dedi, sing kaya ngono kuwi utuh. Oleh karena itulah Indonesia ini perlu orang-orang gendeng itu singkatan apa? Genah tur mudeng seperti Yai Mim dan Kang Dedi. Ngono lho ceritane. Saya kalau guyon tuh, wong gendengnya genah tur mudeng. Genah itu jelas, mudeng itu paham persoalan. Itu loh. Oke, Mbak Ines dan Saya cukup ya? Oh, cukup. Saya tak tipis. Mbak Ines mungkin dari terakhir Ya, Romo, terakhirnya. Dari adanya kasus ini banyak juga atensi dari masyarakat. Mungkin seperti apa sih harapan dari Mbak Ines dan Romo sendiri? Gini, terima kasih kepada seluruh netizen dan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kalau kalian benar-benar mendukung Yai Mim tulus ikhlas, saya doakan semuanya akan sukses dunia akhirat. Kalau sakit diberikan kesembuhan,
Dan aku optimis kalau Anda berpihak pada Yaimim Indonesia Jaya. Sebaliknya, kalau Anda berpihak pada Suhara, Indonesia akan hancur. Kok nemen sih? Yang ngono kuwi tulisnya. Bahkan sing dukung Suhara titenono, termasuk ini enggak ancaman kan boleh ramalan ya toh. Ramalan seperti jampangnya di Australia. Siapa yang mendukung penjahat akan dinilai lebih jahat dari penjahat itu. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan menuju ketaatan, ketakwaan. Jangan tolong menolong kepada orang yang berbuat kejahatan. Tukang fitnah. Orang tukang fitnah jangan dibela. Orang yang membela tukang fitnah akan hancur. Hati-hati loh ya. Orang yang mendukung orang yang terzalimi, saya merasa terzalimi, akan diangkat derajatnya. Para netizen yang telah mendukung saya, Anda semuanya saya yakin akan diangkat derajatnya. Dan sebaliknya yang tidak mendukung Yaimim tidak diangkat derajatnya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Saudara Sudah. Apa? Udah sama aja.